ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratal mukarramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Ketua DKM Mushallah Al-Barakah, akhina fillah Al-Ustaz Rusli Ahfaz SPD, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Mari kita buka kajian kita dengan membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakif mushallah ini guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Bil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Kita niatkan juga semoga keberkahan majlis kita dan jamaah kita yang kurang sehat diberikan kesehatan zahir dan batin, panjang umur dan penuh dengan keberkahan. Allah hadini wa niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabi. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah semoga sehat selalu, berkah insyaallah. Kita masih berbicara tentang 10 adab ya. 10 adab masuk ke dalam masjid. Sekarang sampai yang ke-6 ya. Halaman 71. Berarti baris ke 1 2 3 4 5. 1 2 3 ya, dari atas. Wasadisah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Saya respek ke belakang dulu. Yang 6 itu kita secara singkat aja ya. Ada 10 adab orang masuk ke dalam masjid. Yang pertama, dia menjaga alas kakinya ya, sendalnya. Jangan sampai terbawa ke masjid itu ada kotoran-kotoran ya.
Lalu dia masuk masjid dengan kaki kanan, jangan kaki kiri, ya. Di setiap tempat-tempat yang mulia, yang baik, sebagusnya kita masuk dengan kaki kanan. Yang kedua, ketika kita masuk ke dalam masjid, kita baca doanya tuh, ya. Kalau doa pendeknya, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi sini kita dapat ilmu lagi dari beliau, dari Imam Nawawi. Doanya sedikit panjang. A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitonir rajim. Ya, minta ta'awudz dulu, berlindung kepada Allah, ya. Kemudian baru Allah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi. Kemudian ditambah dengan selawat. Baru baca bismillah wa salamun ala rasulillah wa ala malaikatihillah. Baru Allahumma ftah lana abwaaba rahmatika innaka antal wahhab. Atau boleh juga mengatakan Allahumma ighfirli dzunubi waftahli abwaaba rahmatika, ya. Tsumma yaqulu bismillah, masuk gitu, pakai kanan. Yang ketiga, ayusallima ala ahli masjid wa yaqula idza lam yakun fihi ahad, ya. Ucap salam kepada ahli masjid, assalamualaikum, gitu, ya. Di kitab Fathul Mu'in juga disebutkan, tapi pas kalau hari Jumat khotib sudah naik mimbar, kita datang terlambat, assalamualaikum. Enggak, kalau itu terjadi ya pada ini semua, hanya jawab salam itu kan wajib. Itu juga kita lihat kondisinya, ya. Katanya apa? Itu ada beberapa itu tuh. Ya mana kalau khotib lagi itu ada assalamualaikum, ya. Jadi yang sana itu pelan aja, assalamualaikum. Dia juga yang jawab assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin, ya. Yang keempat, ayyakula asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu tuh baca syahadat, ya juga ini. Yang kelima, alla yamurra baina yadil musalli, jangan melintas di depan orang yang sedang sholat, ya. Dalam hadis dikatakan amal ibadahnya itu tidak diangkat selama 40 tahun, gitu. Kecuali di tempat-tempat yang memang zahmah, atau di dalam Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram itu ada khususiat pengecualian, ya. Kita habis tawaf, pas putaran ke-7 selesai kan, mau sholat di belakang makam Ibrahim, dua orang pada sholat semua di situ. Kita bakal lewati orang-orang yang sedang sholat. Itu ada khususiat, dibolehkan, ya. Taib. Kemudian yang keenam nih masuk sekarang. Wasadisu, dan yang keenam. Alla ya'mala fil masjidi bi'amalid dunya, kan. Ya, ini adabnya di masjid, alla ya'mala fil masjid bi'amal, jangan melakukan di dalam masjid dengan perbuatan yang bersifat duniawiyah, ka'ayyabi'a aw yashtari'an, ya. Seperti katanya jual beli, ya. Baik jual, yashtari beli, berdaganglah di dalam masjid tuh, ya. Yusanna, dimajulkan, wa yusanna, dan disunnahkan ayyakula inda ru'yati dzalik, ketika kita melihat ada orang jualan di masjid, ya,
bertransaksi di masjid, kita doanya apa? La arbahallahu tijaratak. Ya. Semoga Allah tidak memberikan keberkahan kepada perdagangan Anda. Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdagangan Anda. Wasabi'u, dan yang ketujuh, alla yatakallama bi kalamid dunya. Jangan juga berbicara hal-hal yang bersifat dunia. Ya. Kanasdi dhalatin, katanya. Seperti mencari barang yang hilang. Jadi ketika barang hilang nggak boleh diumumin di masjid. Pengumuman telah kehilangan dompet. Ya. Seperti kita pengumuman kepada kematian. Wa yusanna ay yaqula 'inda sim'i dzalik, dan disunnahkan ketika mendengar ya pengumuman kehilangan barang itu, la raddahallahu alaik, Allah tidak akan mengembalikan kepada Anda barangnya. Saya kalau bawa jamaah, kalau di Masjidil Haram itu barang jamaah hilang atau jatuh, di situ ada keistimewaannya. Kita kagak boleh mengambil sesuatu di dalam Masjidil Haram, nggak boleh. Ya, berharga atau tidak berharga. Baliyatrukuhu kama huwa, biar aja, jangan kita pungut, itu adabnya. Contoh, bapak-bapak kalau semasjid, ya, habis sholat tahiyatul masjid, pas duduk, di bawahnya kayak ada, tahu ada emas 2 gram, 3 gram misalnya. Ada apa aja dah. Itu baliyatrukuhu kama huwa, jangan diambil. Bal hajiyatul haram, juga barang-barang yang ada di dalam Masjidil Haram. Misalnya ada bangku-bangku lipat, walaupun kita butuh gitu, kita boleh pakai hanya sekitar di dalam masjid, nggak boleh kita bawa. Gelas-gelas air minum nggak boleh juga kita bawa. Ya. Nah, jadi apakah gak boleh mengambil barang-barang di tanah haram itu? Di dalam Masjidil Haram dan di tanah haram. Maka di sana kalau seandainya barang jamaah cium hajar aswad, terjatuh, terlepas, itu saya pengalaman banget tuh. Kalau barang jatuh itu memang cepat banget di antara kaki-kaki orang-orang yang sedang mencium hajar aswad, itu cepat banget. Tapi kalau yang rezekinya ya kagak ada orang yang ngambil, itu emang kagak ada niat, hanya jatuh aja, itu biasanya dilempar ke polisi lempar ke ini Ka'bah, ini Ka'bah gini ya, katakanlah ini hajar aswad, ya kan, di rukun Yamani, ini Syam, ini Iraqi, ini kan Hijr Ismail. Itu biasanya ya, kalau udah kepatan langsung dilempar ke sini nih, ditaruh pas di pintu, ada pintu kan, ada polisi nih. Ini barang-barang hilang selalu dikumpul di sini, HP, tas, semua yang sini. Ya, kalau dalam beberapa saat aja kita tungguin aja tuh. Ya, saya berapa kali tuh pasti ketemu gitu. Ya, tapi kalau memang seandainya dicuri orang, kagak dapat di situ, dibawa kabur. Ya, itu terkadang ya, ataupun seandainya juga udah beberapa hari kita nggak tahu nih, bingung nggak tahu ya, itu dari sini dipindahin ke di lantai 2 di Hamamat Abu Jahal, di toiletnya Abu Jahal, di daerah sana ada Hamamat toilet Abu Jahal. Di situ tempat barang-barang hilang. Jadi kalau sudah beberapa hari ya, kalau jamaah yang nggak tahu nih, kalau di sini dia nggak cari, bingung, udah
Itu biasa dari sini dibawa ke situ. Nah, saya pengalaman kalau udah hilang pernah saya cari dulu situ. Kalau masih beberapa saat, 1 jam 2 jam masih ketemu tuh di situ. Ya. Tapi kalau sudah lama itu, ini dari sini dibawa ke sana. Ada. Ya. Nah, kita kalau nemu apa saja udah taruh di situ aja udah. Kita juga jangan kita ambil. Yang udah kalau bawa barang-barang, ambil sesuatu dari tanah haram itu mewariskan gila itu. Ya. Saya ada jamaah benar-benar terjadi dulu kita ngaji dengar gitu. Ya ada jamaah sekamar sama saya pada. Kita bawa 2 bis dulu. Bis pertama lagi City Tour Kota Mekah. Saya ikut bis ini. Kemudian perpindahan berjalan lagi pindah ke sini ya karena saya harus adil 2 bis pindah-pindahan. Tahu pas di sana itu dia ngambil pasir di Arafah dan dibawa pulang dibawa ke tempat dia buka bisnis bengkel motor. Lalu itu pasir disebar dengan niatan dia biar berkah. Ya. Beberapa hari kepalanya pusing dikasih pusing. Masuk rumah sakit. Ada di rumah sakit teriak-teriak tuh. Manggil saya imam. Imam Salahuddin gitu. Jadi keluarganya hubungin saya belum pulang, saya bawa rombongan yang kedua. Kenapa diceritain? Saya bilang itu nggak ada obatnya itu. Obatnya hanya istighfar dan kumpulin putih-putih pasirnya. Nah, besok ada rombongan lagi saya rombongan yang ketiga. Tolong titipin. Ya, jadi kita kagak boleh memungut sesuatu, mengambil sesuatu di tanah haram. Ya. Bal yatrukuhu kabawa. Udah biar aja. Ya, lihat apa aja. Kecuali kita ambil, kita amankan, taruh di itu di putaran Ijazah Ismail tuh. Di situnya ada polisi, Pak, polisi. Untuk mengamankan. Apalagi ada misalnya yang jatuh, peniti, yang bahaya itu. Ya. Ini saya betul-betul kejadian ngerasain langsung. Jadi dia kayak orang gila itu, puyeng kepalanya. Padahal masih seger gitu. Taib ya. Ini ingat kita. Wasaminu dan yang ke-8 alla yakhruja wala yajlisa hatta yusalliya rak'ataini. Ini adab berikutnya ke-8. Jangan keluar dan jangan duduk ya sampai sholat 2 rakaat. Lakin idza dakhaltal masjidal haram, tetapi apabila Anda memasuki Masjidil Haram wa aradta at-tawafa dan Anda ingin langsung tawaf, pemahaman begitu, fal afdalu, maka yang terbaik adalah antabda'a bitawafi. Kita langsung tawaf. Ya, itu namanya juga disebut dengan tawaf qudum, tawaf kedatangan. Jadi kita masuk masjid langsung tawaf. Memang kalau bawa jamaah kan ini perlu kesabaran. Lambat dikit masalahnya banyak. Atau nenek-nenek lah batal wudunya. Sementara tawaf seperti sholat harus punya wudu. Kalau batal, pokoknya yang mau wudu sekalian itu. Kalau enggak satu jadi lama. Nah, kita paketnya segera tawaf sa'i tahallul. Lambat itu takut jamaah kena larangan ihram gitu ya. Jadi idza dakhaltal masjidal haram,
apabila Anda ingin masuk ke dalam Masjidil Haram, wa aradta tawafa, dan Anda ingin tawaf, ya kita sudah pakai ihram niat umrah misalnya ya. Masuk langsung tawaf 7 putaran. Ya. Wal afdalu an tabda'a bitawafi. Maka sebaiknya yang afdal Anda mulai dengan tawaf, enggak perlu lagi salat tahiyatul masjid. Tsumma tunawwi bi rak'ataini sunnatat tawaf. Kemudian Anda berniat dengan 2 rakaat sunat tawaf wa tahiyatul masjid ma'an. Jadi salat sunat tawaf itu niatnya dibareng juga dengan salat sunat tahiyatul masjid. Ya. Secara berbarengan gitu. Kalau Imam Ghazali di Ihya menyebutkan juga ada yang namanya baqiyatus salihah. Kalau kita enggak sempat sholat tahiyatul masjid, kita baca dengan tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Ya, itu pengganti daripada tahiyatul masjid juga. Wa tasi'u, dan yang ke-9, alla yadkhula illa biwudu'in. Jangan masuk masjid kecuali dalam kondisi berwudu. Ini adabnya gitu ya. Wa yundabu liman lam ya'ti bit tahiyyah ay yaqula 4 marrat. Nah, ada disebutin. Dan disunnahkan bagi orang yang datang ya lam ya'ti bit tahiyyah, tidak melakukan salat tahiyatul masjid, ayyakula, maka hendaknya membaca 4 marrat, 4 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 kali ya, bukan 3 kali, 4 kali. Kalau kita enggak sempat melaksanakan salat tahiyatul masjid, baca namanya baqiyatus salihah disebutnya dalam Ihya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berlaku juga di masjid kita. Berlaku juga di masjid kita. Ya, semua ini mah. Ini adab masuk masjid, masuk musholla, masuk surau ya. Yang kita sudah niatin jadi tempat ibadah gitu. Sunnah ya. Jadi saya menyebutkan apa ya, ada kan kalau di kitab lain jangan duduk sebelum sholat tahiyatul masjid. Kalau hari Jumat, kalau hari Jumat di kitab beliau juga Imam Nawawi ya, Syarah Bidayatul Hidayah Baratul Ubudiyah. Kalau hari Jumat salat tahiyatul masjidnya 4 rakaat bagusnya. Usolli sunnata tahiyatul masjid 4 rakaatin ya, sunnatan billahi ta'ala, Allahu akbar. Rakaat yang pertama baca Al-Fatihah, kemudian baca kulhu ya, Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Ya. Rakaat yang kedua Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas 50 kali. Yang ketiga langsung bangun, kagak ada tahiyat awal, enggak ada. 4 rakaat langsung bangun ya. Rakaat yang ketiga Al-Fatihah kulhu 50. Yang keempat juga Al-Fatihah kulhu 50. Jadi semuanya 200 kulhu. Kalau yang biasa mengamalkan biasanya awal-awal 1 jaman. Kalau udah biasa mungkin 45 menit. Berarti datangnya paling enggak harus 1,5 jam sebelum azan. Apa hikmahnya? Sebelum meninggal Allah perlihatkan bangku surganya di surga. Bapak mau surga enggak? Mau? Amalin. Udah dikasih gambaran.
Iya, bagus masuk masjid. Kan jarang. Hari Jumat aja dah. Ya 4 rakaat. Orang-orang dulu, orang tua kita tuh ngamalin deh gitu. Ya. Habis selesai bangun lagi sholat taubat 2 rakaat, udah selawat. Jangan datang sholat Jumat udah khatib mau selesai. Jangan. Ya. Hari Jumat hari kemuliaan umat Islam. Gitu. Kata Syekhina Yusuf dulu, jangan hanya Hasan menggugurkan kau, jangan. Betul-betul diagungkan hari Jumat itu. Mandinya mandi, niat mandi hari Jumat gitu. Ya, kata Nabi, orang mendapatkan keberkahan ya di hari itu dia mandi wajib 2. Mandi itu karena berhubungan suami istri belum mandi, ya, sunnah hari Jumat. Jadi nawaitul ghusla li yaumil jum'ah lillahi ta'ala. Kalau saya awal dulu nawaitul ghusla taubatan zahiran wa batinan lillahi ta'ala. Kita mandi, saya niat mandi taubat zahir batin karena Allah. Amalin ya, setiap mandi gitu aja deh. Kalau habis hubungan suami istri tambah lagi nawaitul ghusla li rafi hadasil akbar. Asghar, akbar. Asghar wudu. Kemudian baru tuh niat lagi nawaitul ghusla li yaumil jum'ah. Itu amalin. Jadi ini Islam bukan hanya teori didengar, bukan kaul, tapi amalan, tatbiqan, ya, amalin. Nah, ketika gitu ada kita bersama sunnah Nabi itu, menghidupkan sunnah Nabi. Ya. Dari hari Kamis asar udah banyak selawat yang banyak gitu, ya, selawat yang banyak. Baik. Minggu depan saya datang, saya tanya siapa yang ngamalin sholat tahiyatul masjid 210. Jamaah saya kalau jam umroh saya kasih informasi itu biar cepat-cepat datang ke masjid. Pertama kalau di sana datang terlahir udah bakal kagak dapat di dalam, pasti di luar panas. Enakan di dalam nyaman. Ya. Udah sholat itu nikmat. Nanti lagi ada sholat hajat, ya, membaca 100 kulhu. Itu 1 salam juga. Sholli sunnatul hajah 4 raka'atin sunnatan lillahi ta'ala. Al-Fatihah, ya, kulhu pertama kali 10. Rakaat yang kedua Al-Fatihah kulhu 20. Udah berapa tuh? 30. Yang ketiga kulhu 30. Berapa aja ya? 60. Yang keempat Al-Fatihah kulhu 40. Berapa? 100. Amalin. Man kanat lahu hajatun indallah, katanya. Barang siapa yang punya keperluan, kebutuhan kepada Allah, santai aja. Untuk pengen rumah. Kalau sholat hajat secara itunya indal hajah, ketika kita punya kebutuhan, kapan aja. Ya. Bagusnya lagi kalau sholat hajat itu biwudu'in jadidin, wudunya baru, karena emang itu keinginan kita. Itu saya punya buku judulnya Minda Bisolihin, kebiasaan orang-orang soleh, di bab kedua pertama tentang itu, sunnah-sunnah. Bagusnya wudu, sholat taubat awalin. Jadi sholat hajat kita berdiri di atas babul taubah. Taubat 2 rakaat, baru sholat hajat. Ya, kami selalu tuh masuk Masjidil Haram, biasanya jamaah masuk tahiyatul masjid, sholat taubat. Kalau waktu pagi ya duha, kemudian hajat. Malam juga tahiyatul masjid, taubat, lalu itu taubat,
yang mungkin sholat tahajud beberapa rakaat, tutup dengan hajat gitu. Ya, orang-orang soleh ya yang kaya itu pada sholat hajat. Nah kita kagak kaya nggak pernah hajat. Pengen kaya pernah hajat. Ada lagi satu lagi Pak Bagus amalin. Ini merupakan madhabi wa madhabu masyayikhi. Ini adalah cara hidup saya, kata Imam Ghazali, dan cara hidup guru-guru saya. Apa? Sering-sering puasa, buat perut kita lapar. Dan apa? Melazimkan setiap malam membaca surat Al-Waqiah. Ya, barang siapa man qara'a surat Al-Waqiah lam tusibhu faqah abada. Barang siapa yang membiasakan membaca surat Al-Fatihah di setiap malam, maka dia tidak akan ditimpa kesulitan, kesengsaraan. Nah, ini udah paham tuh. Bapak mau bahagia apa mau sengsara? Nah, amalin. Aja Al-Waqiah. Al-Waqiah hanya 96 ayat, paling 20 menit. Bentar. Ya enggak sampai 15 menit kan. Ya, kalau malas punya HP depan lihat TikTok terus enggak sadar setengah jam udah. Nyalain ikutin aja Al-Waqiah. Ya. Hah? Boleh. Kalau jalanin itu 7 hari puasa, 7 hari berdoa, 1 malam 7 kali. Makanya kaya dia. Bahagia. Kaya hati. Kaya itu nikmat itu ada nikmat hissiyah dan nikmat ma'nawiyah. Ya, bukan hissiyah itu ya duit kelihatan, barang, mobil, rumah, itu hissiyah yang bisa dirasakan. Ada nikmat yang bersifat ma'nawiyah, kesehatan, ilmu, irsyad, cahaya, bimbingan, itu lebih mahal daripada hissiyah. Nama lainnya kalau nikmat tadi hissiyah, zahiriyah, kelihatan. Dia duniawiyah. Tapi dunia ini baqiyah, faniyah. Dia fana, cepat habis, enggak langgeng. Kalau yang tadi ma'nawiyah, dia apa? Batiniyah, enggak kelihatan. Ukhrawiyah, akhirat, dan baqiyah, kekal. Nah, itu istilah dalam nikmat. Nikmat ma'nawiyah, nikmat hissiyah. Secara umum nikmat duniawiyah, nikmat ukhrawiyah. Ya. Kembali ya, salat hajat udah dengar faedahnya, salat tahiyatul masjid, ya, dan salat dan baca Al-Waqiah. Amalin. Yang itu 4 rakaat. Ada dirjen dulu ikut sama saya, kementerian apa dulu, umroh. Saya kasih keterangan itu, rajin dia tuh. Sampai juga pulang juga dia praktekin terus 4 rakaat. Kalau saya sih hanya bapak-bapak, mari kita salat hajat. Setiap kita pasti punya kebutuhan kepada Allah. Ayo masing-masing, ajak. Satu salam. Usolli sunnatul hajah arba'a raka'atin sunnatan ilahi. Nah, ya, yang pengen punya mobil, punya rumah bertingkat, kontrakan banyak, amalin. Ya. Ini pengen kaya, hajat kagak mau, Al-Waqiah kagak mau lah. Ya waktu jalan itu lagi di Mac Furniture itu. Iya. Siangnya puasa, malamnya dikira itu lampunya baru bikin udah habis dulu. Subhanallah. Lagi Sleman dulu. Nih cerita orang di sini tuh. Iya, benar. Kalau saya angkat cerita-cerita para sahabat, banyak kita seperti itu, benar. Sayyidina Abu Bakar itu nyumbang, sampai semuanya disumbangin.
Ibnu Mas'ud semuanya disumbangin, sampai diomelin, ditegur sama orang lain. Lah, ente kagak sisain buat anak-anak ente. Aku pernah dengar Nabi bersabda, yakin banget tuh, barang siapa membaca surat Al-Waqiah di setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesulitan. Ya, bacanya jangan 1 kali, kalau bisa 2 kali, 3 kali gitu. Kalau saya lazimin tuh 4 kali, anak saya 4. Saya niatin aja biar di sekolah yang mudah semuanya. Gitu ya. Taib. Yang mana sekarang? Yang ke-9. Ya. Wattasi'u, dan yang ke-9, alla yadkhula illa biwudhu'in. Ya. Jangan masuk ke masjid kecuali dalam kondisi berwudu. Ya. Imam Al-Habib Abdul Haddad dalam kitab Risalah Mu'awwanah, beliau menyebutkan sebaiknya, katanya, orang muslim itu, muslim yang sejati, sebelum azan berkumandang kita sudah berada di dalam masjid, sudah punya wudu. Berarti kan sudah tahiyatul masjid, ya, salat taubat, sudah berzikir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hebat. Paling tidak, katanya, ketika kita lagi sibuk-sibuknya Allahu Akbar, langsung segera berhenti semuanya. Itu yang paling terkecil yang begitu. Ini jangan masuk ke masjid kecuali dalam kondisi berwudu. Wa yundabu liman lam ya'ti bitahiyyah, bagi orang yang tidak melaksanakan salat tahiyatul masjid, ayyaqula, sebaiknya mengatakan 4 marrat, 4 kali, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, fatandafiul karahatu bidzalik, maka hilanglah kemakruhannya, ya. Hanya masuk masjid kagak baca itu ya makruh hukumnya. Wa hadza haitsu lam yatayassar lahul wudu fil masjid, ya. Ini dari sisi, ya, tidak ada kemudahan baginya berwudu di dalam masjid. Qabla tulil fasl, setelah adanya jeda yang begitu panjang. Wa illa fala yakfi bidzalik, kalau tidak maka tidak cukup hal itu, ditaksiri bitarkil wudu, karena keterbatasannya dengan meninggalkan wudu ma'atayassurihi, disertai dengan innamal usri yusra, dengan kemudahannya, ya. Jamaah kalau di Masjidil Haram itu kalau batal ribet banget, jauh. Jamaah batal di depan Ka'bah itu sebetulnya ada, kalau tahu ya, kalau nanya sama polisi mah nambah wudu, disuruh keluar masjid, naik lagi, kalau Ka'bah bagian bawah lantai 1, terus keluar lagi sampai 300 meter, terus cari lagi WC-nya, turun lagi ke bawah. Itu 2 eskalator, ya. Tapi ada juga di sini. Ya, nanti dulu pelan-pelan. Kalau di mana nih? Nah, sejajar rukun Yamani, turun masuk, ya. Kalau kita masuk ke sini, masuk ke Ka'bah. Nah, sebelah sini nih ada nih, dibuat tempat wudu, tapi hanya buat ibu-ibu aja, bapak-bapak kagak ada. Ya, paling bantalnya di bagian situ jawab pakai air Zam-Zam. Tapi sebaiknya ya jangan, nggak bagus. Ya, Zam-Zam buat minum gitu. Kalau batal ya keluar. Tapi kalau kondisi sulit, ya, nanti larinya yang sulit, padat, penuh, batal. Sementara tawaf harus punya wudu. Ada juga pendapat terkecil dia tayamum di situ. Berarti yang muka dan 2 telapak tangan, gitu ya. Karena ada dilalahnya, orang kan cari air, kagak ada, atau ada air tapi dia mau ke tempat air ada binatang buas, kagak aman buat dirinya, itu boleh. Nah, juga orang lagi tawaf, ya, kondisi batal, nenek-nenek bingung dia mau kemana, nggak tahu arahnya. Nah, boleh juga tuh, ya, untuk kemudahan.
Kalau nyimpen air, bawa air, berwudu. Boleh. Ya, sekarang zaman juga praktis. Kita sarankan dia bawa air ini sebotol, lagi atau botol yang dia semprot-semprot gitu bisa. Ya, bisa. Kalau lagi hajian mah ini satu botol lagi dia udah bisa buat wudu, minum semuanya. Dikit-dikit. Ya. Latihan dulu di rumah. Baik. Wa yundabu liman lam udaya. Wal 'ashiru dan yang ke-10 ayyaqula idza qama subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini namanya kafaratul majalis ya. Bapak sudah selesai di masjid, mau bangun, mau keluar, berdiri, jangan lupa baca ini ya. Ini juga di setiap majlis kita ngumpul, ngobrol, takut ada kata-kata yang jelek, baca ini subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Contoh kita habis pengajian kalau di Nurul Hikmah kecamatan seperti diundang makan oleh Pak Ketua, maka habis makan ada aja kita ngobrol basa-basi apa, pas mau bangun kita biasanya baca subhanakallah wa bihamdika biar jamaah juga terbawa, jadi kafarah majalis namanya. Ruwiya at-Tirmidzi an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, diriwayatkan rawa at-Tirmidzi. Imam Tirmidzi meriwayatkan rawa ya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dari Rasulullah. Annahu sesungguhnya beliau qala bersabda, "Man jalasa fi majlisin." Barang siapa yang duduk di satu majlis, ya perkantoran, kita lagi di rumah ngumpul, musyawarah, ngomong apa aja. Wa katsara fihi laghatuhu. Dan banyak di dalam majlis itu apa? Pembicaraan yang sia-sia, yang banyak salahnya. Faqala qabla ayyakuma, maka berkata sebelum bangun, min majlisihi dzalik, dari perkumpulannya itu. Banyak bilang apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, illa ghafarallahu lahu ma kana fi majlisi dzalik. Melainkan Allah ampuni baginya ya apa yang terjadi di majlis itu. Ya, nanti ingetin ya. Terus kita ngaji terakhir, saya itu kita baca itu bareng-bareng. Ya, takut ada salah-salah kata kita di masjid ini. Biar pulang semuanya bersih semuanya. Ya, yang kita bawa ilmu cahaya untuk kita amalkan pendekatan diri kepada Allah. Waruwiya an Aliyin annahu qala, diriwayatkan dari Imam Ali annahu qala, sesungguhnya beliau berkata, man ahabba ayyuktala bil mikyali al awfa falyakul akhira majlisihi aw hina yaqubu, katanya. Man ahabba ayyaktala bil mikyal, barang siapa yang ingin ya, barang siapa yang ingin yaktala apa? Mendapatkan takaran mikyal ya, timbangan takaran. Barang siapa yang ingin mendapatkan takaran atau timbangan al-aufa yang sempurna, falyaqul, maka hendaknya dia berkata akhir majlisihi, pada akhir majlisnya ya, au hina yakumu, atau ketika mau bangun, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagus ini ya.
Jadi kita hafalin 2 biji tuh. Pertama, subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Kemudian kita sambung apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pada kita sempurna ada ya. Wal maqala al hadiyata wal 20. Maqalah yang ke-21. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari Abu Hurairah, semoga Allah ridho kepadanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. As-salatu imaduddin, katanya. Salat itu adalah tiangnya agama. Ai kiwamuddin, tiang atau pilar agama. Kama annal amuda kiwamul bait, sebagaimana bahwa tiang itu adalah pilarnya rumah. Wa fiha ay as-salatu, dan di dalam salat itu asru khisalin, ada 10 ya kebaikan. Pertama, zainul wajhi, ya, perhiasan wajah. Yang kedua, wa nurul qalbi, cahaya hati, hatinya bercahaya. Orang yang kalau kagak sholat hatinya redup, kagak dapat bimbingan Allah. Karena di dalam sholat ada kata-kata ihdinas siratal, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya. Jalan lurus bagaimana? Jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Berarti di situ ada contoh orang-orang yang soleh. Baik, azan ya? Lepas dan ini. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwa Nabi bersabda, salatul rajuli nurun fi qalbihi. Salatnya seseorang itu adalah cahaya di dalam hatinya. Faman syaa minkum, barang siapa di antara kalian yang pengen, syaa berkehendak, falyunawwir qalbahu, maka sinarilah hatinya, ya. Dengan apa? Dengan salat. Di hadis lain, dia nanti naik ke langit tuh, ya, cahaya menerangin. Tapi kalau kita kagak sholat, dia juga naik gelap tuh. Lalu berlipat-lipat, seperti kita lipat-lipat begini baju, berlipat, lalu dicampakkan ke muka kita. Laqad daya'tani, engkau telah menyia-nyiakanku, kata salat. Ya. Jadi salat juga marah sama kita kalau kita kagak salat. Tapi kalau kita ahli salat, bercahaya, kita butuh ini nur ini, cahaya ini. Wan nur idza dakhala al-qalba infasaha wan syarha. Cahaya kalau sudah masuk ke dalam hati, maka hati kita tentrem, nyaman, tenang. Ada terus hidayah dari Allah, bimbingan. Ya, hidup ini perlu cahaya. Maka pesannya jangan tinggalkan sholat. Ya, dan jangan tinggalkan majlis ilmu. Kita dapat hal itu dari duduk di majlis ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Kita baca subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.